Dan ini diperingati sebagai penting dari nuzulul Quran ini adalah kita memaknai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dahulu hanyalah rasul-rasul untuk kaum tertentu. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kemudian mukjizatnya adalah rahmatan lil alamin. Maka ketika baginda Rasulullah wafat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita berada di tanggal 17 Ramadan yang seringkali 17 Ramadan ini diperingati sebagai nuzulul Quran, di mana Al-Quran diturunkan pertama kali. Tetapi yang paling penting dari nuzulul Quran ini adalah kita memaknai Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana rasul-rasul yang lainnya, setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus mereka, namun kemudian rasul-rasul terdahulu hanyalah rasul-rasul untuk kaum tertentu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka dengan mukjizatnya, mukjizatnya pun kemudian untuk kaum tertentu. Berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah nabi terakhir, rasul terakhir, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kemudian mukjizatnya adalah rahmatan lil alamin. Maka ketika baginda Rasulullah SAW wafat, mukjizatnya tetap hadir di tengah-tengah kita, dan kemukjizatannya tetap berlaku untuk kita selama kemudian kita melaksanakannya, selama kita kemudian menjalankannya, kita berpegang teguh kepadanya. Maka Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada kita, taraktu fikum amroini, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadilu, kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah tersesat, bahkan sampai hari kiamat sekalipun, barang siapa yang berpegang kepada keduanya. Tamasaktum bih, lan tadilu tamasaktum bih, tidak akan pernah tersesat barang siapa yang berpegang teguh tamasaktum bih kepada keduanya, yaitu kitab Allah wa sunatan nabiyyi, yaitu adalah kitab Allah, dalam hal ini adalah Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa ya makna dari berpegang teguh yang kemudian akan berimplikasi tidak akan pernah tersesat kita hingga hari akhir nanti? Makna berpegang teguh adalah kita menjadikan Al-Quran satu-satunya sumber rujukan dalam pengambilan solusi dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Dari mulai kemudian persoalan pribadi sampai kemudian perkara hukum, perkara kenegaraan. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diturunkan di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Apa fungsinya? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sehingga tidak ada satu perkara pun yang kemudian tidak diselesaikan, yang tidak kemudian diurai oleh Al-Quran. Maka Al-Quran adalah sebagai solusi dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita berpegang teguh kepada Al-Quran? Karena Rasul sekarang sudah tidak hadir di tengah-tengah kita. Untuk bagaimana kemudian mengajarkan tata cara kita berpegang teguh kepada Al-Quran ini? Maka Rasul SAW meninggalkan warisan yang berikutnya. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka hadirlah para ulama di tengah-tengah kita untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran dan bagaimana tata cara kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada kitab Allah, dan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadirin sekalian, para ulama hanyalah punya lisan. Mereka hanya mampu menjelaskan, mereka hanya bisa berbicara, mengurai berbagai persoalan yang terdapat di dalam kitab ini.
Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bagaimana kemudian menjalankan isi kandungannya, karena kandungan di dalam Al-Quran ini dia juga memuat terkait dengan perkara hukum. Nah, maka ketika kita berbicara tentang hukum, maka ini adalah wilayah yang memiliki otoritas, dalam hal ini adalah negara, yang akan melaksanakan secara praktis isi kandungan dari Al-Quran. Lalu bagaimana kemudian setelah isi kandungan Al-Quran ini dijelaskan dan kita hendak berpegang teguh kepada Al-Quran, sementara kemudian di dalamnya ada ayat-ayat atau ada hukum-hukum yang terkait dengan perkara-perkara, sanksi dan lain sebagainya, yang ini menuntut kehadiran negara dalam pelaksanaan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan pewaris berikutnya. Kanat Bani Israil tasusuhum anbiya. Dulu Bani Israil urusannya selalu diurus oleh para nabi. Kulama halakan nabiyun khalafahun nabiyun. Setiap kali meninggal satu nabi, maka diganti oleh nabi yang berikutnya. Wa innahu la nabiyya ba'di. Tapi setelah aku, kata Rasulullah SAW, tidak ada lagi nabi. Lalu siapa yang melanjutkan bagaimana cara berpegang teguh kepada Al-Quran ini? Fasayakunu khulafa, maka akan datang para khalifah, wayaksurun, dan mereka banyak. Maka kita melihat bagaimana kemudian perjalanan Islam bisa sampai bahkan kepada kita yang ada di Indonesia. Sepeninggalan Rasulullah SAW, maka dilanjutkan oleh Abu Bakar sebagai khalifah, Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lalu kemudian Sayyidina Umayyah, terus berlanjut hingga lebih dari 1400 tahun, 14 abad Al-Quran diterapkan. Maka beliau mengatakan lebih dari 13 abad, hampir 14 abad umat Islam mulia karena mereka berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, lan tadilu tamassaktum bih, tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh, artinya menjalankan isi kandungan Al-Quran. Namun apa yang terjadi ketika Al-Quran ini kemudian tinggalkan, pelaksana Al-Quran itu kekhilafahan kemudian diruntuhkan, apa yang terjadi? Maka umat Islam kembali jatuh dalam kehinaan. Dan fase ini, hadirin sekalian, umat Islam tengah jatuh pada kondisi yang sangat memilukan, kondisi yang paling buruk sepanjang perjalanan kejayaan Islam. Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk memuliakan kembali umat Islam, yaitu kembali hadirkan Al-Quran. Dan di momen ini, di bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan, dan sekarang ini adalah tanggal 17 Ramadan di mana Al-Quran kemudian diturunkan, dia adalah sebagai petunjuk, dan kata Rasulullah SAW, selesai persoalan manusia ketika berpegang teguh kepadanya. Maka jika ini kemudian Al-Quran ini belum kita bisa jadikan sebagai pegangan kita, di mana kita tidak bisa berpegang teguh kepadanya, karena otoritas pelaksana aturan dari Al-Quran ini belum ada, yaitu tegaknya kembali khilafah, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Karena kita akan mempertanggungjawabkan setiap amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dengan apa kita berhukum selama hidup di muka bumi ini, sementara Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, itu tidak lagi terrealisir di tengah-tengah kita. Maka momentum Ramadan ini mestinya menjadi momentum perjuangan bagaimana kemudian kita mengembalikan agar hukum Al-Quran ini bisa tegak di tengah-tengah kita. Kita hadirkan kembali institusi khilafah, pelaksana syariah. Maka dengan itulah kemudian kita hanya dengan itu, tidak yang lain, kita bisa berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka insya Allah kita tidak akan pernah tersesat hingga yaumul akhir. Selamat berjuang. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa memperjuangkan kembali tegaknya hukum-hukum Al-Quran dengan hadirnya kembali sistem yang mulia, pelaksana syariah, pelaksana Al-Quran, yaitu khilafah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.